Halo semuanya, selamat datang di salah satu unit hunian aparatur sipil negara ataupun ASN yang ada di salah satu tower rumah susun ASN di Ibu Kota Nusantara, IKN. Dan selamat datang kembali di On Road Indonesia. Tampak di bagian dalam dari hunian ini sudah disiapkan fasilitas-fasilitas yang cukup untuk dapat dihuni oleh sebuah keluarga. Sesuai dengan rencana tadinya pada bulan September ini akan ada pemindahan ASN tahap pertama, namun diundur dikarenakan harus terlebih dahulu juga mempersiapkan infrastruktur, kemudian menyempurnakan akses ya serta perkantoran yang ada di IKN, sehingga dengan dihuninya rumah susun kemudian untuk menuju ke kantor ada infrastruktur dan di kantornya juga dilengkapi dengan sistem-sistem termasuk sistem digital. Demikian arahan yang bisa kita lihat di salah satu media dari Pak Presiden. Untuk rencana dan juga skema pemindahan ASN sebenarnya sudah disampaikan ke DPD RI oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi. Nah, menurut Pak Abdullah Azwar Anas menjelaskan pemindahan ASN ke IKN tersebut bukanlah tentang pemindahan tempat kerja ya, tapi juga yang paling penting adalah bagaimana memindahkan pola pikir, budaya kerja, cara kerja, dan juga sistem pelayanan yang nantinya berbasis digital. Kita akan kembali ke ruangan yang ada di dalam unit hunian para ASN nantinya di salah satu tower rumah susun ASN di Ibu Kota Nusantara. Tampak di sini ada ruangan keluarga, kemudian ada ruang makan, serta dilengkapi dengan fasilitas kamar tidur, kamar mandi, kamar tidurnya juga ada kamar anak dan kamar dewasa. Lalu ada ruang tamu dan secara ukuran kita lihat cukup luas. Kemudian juga dilengkapi dengan smart home ya, ataupun sistem manajemen rumah ataupun hunian yang berbasis digital. Nah, untuk proses pembangunan dari rumah susun ini sebenarnya sudah ditinjau berkali-kali baik oleh Pak Presiden maupun juga PJ Ketua Otorita IKN yaitu Pak Basuki Hadi Mulyono. Untuk rumah susun yang disiapkan sebenarnya towernya cukup banyak. Kemudian lagi setiap towernya ada unit-unit ataupun flat ataupun semacam ruangan ya seperti apartemen. Ini adalah gambar pada saat Pak Presiden berkunjung bersama menteri-menterinya, kemudian melihat fasilitas-fasilitas yang ada di dalam rumah susun tersebut. Kalau kita perhatikan ini fasilitasnya mungkin mirip sebuah apartemen yang cukup baik lah ya dan nyaman untuk dihuni. Sekali lagi menurut dari Kemenpan bahwasanya September-Oktober ini mestinya sudah ada yang bisa pindah. Namun sesuai dengan arahan Pak Presiden agar disempurnakan dahulu sehingga nanti akan bisa dilakukan pemindahan. Nah, Kemenpan sudah menyiapkan skema-skema pemindahan termasuk juga jabatan yang akan pindah ke IKN. Sahabat PUPR, begini nih suasana di salah satu rumah susun bagi para ASN di Ibu Kota Nusantara. Saat ini Kementerian PUPR tengah membangun 47 menara rusun ASN di Ibu Kota baru Indonesia ini. Setiap menara rusun terdiri dari 12 lantai. Lantai 1 dan 2 akan diisi dengan fasilitas umum seperti balai warga, layanan penitipan anak, layanan retail, dan fasilitas ibadah. Sementara 10 lantai lainnya akan menjadi hunian bagi para ASN. Dengan luas 98 meter persegi, setiap unit hunian di rusun ini terdiri dari 1 kamar utama, 2 kamar tidur anak, 2 kamar mandi, ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan ruang cuci. Tiap unit hunian dilengkapi dengan berbagai furnitur dasar dan teknologi rumah pintar untuk mendukung aktivitas penghuninya. Kehadiran rusun ini diharapkan dapat menjadi tempat tinggal yang layak huni bagi para ASN di Ibu Kota Nusantara, sekaligus meningkatkan kinerja mereka. Selain dari hunian ataupun rumah susun untuk para ASN dengan jumlah tower yang lebih dari 40 ya, kemudian ada luas dari unitnya hampir 100 meter persegi yang cukup nyaman, maka pemerintah juga menyiapkan fasilitas publik lainnya. Salah satu fasilitas yang diperlukan masyarakat nantinya adalah rumah sakit.
Ini adalah bangunan rumah sakit umum pemerintah di bawah Kementerian Kesehatan yang dapat kita lihat di media sosialnya warga Nusantara. Nah, masyarakat yang ada di IKN ataupun di sekitar Ibu Kota Nusantara, baik dari Balikpapan ataupun juga Samarinda, dapat berobat ke sini ya, melakukan perawatan dan juga hal-hal terkait dengan kesehatan mereka. Selain itu, kita juga dengar adanya rumah sakit swasta yang dibangun selain rumah sakit umum pemerintah. Bahkan sudah ada yang struktur bangunannya terlihat hampir sempurna ya. Jadi keseluruhan fasilitas-fasilitas yang ada di sini dapat dimanfaatkan oleh warga-warga yang ada di Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya. Tampak bangunan rumah sakit ini kalau kita lihat secara struktur ya, itu sudah kelihatan ruangan-ruangan yang tersusun rapi. Kemudian pekerjaan yang berlangsung ini adalah pekerjaan pembuatan rangka-rangka dinding. Nah, ini adalah salah satu pendapat tentang IKN dari salah satu tokoh masyarakat di sini. Sejarah Kalimantan Timur. Jadi kalau mau tahu ya, kenapa IKN ini ada di sini? Memang sudah perjanjian zaman dulu. Zaman waktu kerajaan Martadipura. Silakan ading-adingnya dulu menguasai di Jawa tuh jadi penguasa. Suatu saat kembali ke negeri yang lebih tua. IKN ini negeri lebih tua. Jadi wajar aja IKN. Aturan kita doakan, kita dukung. Siapa tahu pemimpin asli orang Kalimantan Timur bisa jadi pemimpin di negeri ini. Alhamdulillah kalau bisa orang kita. Kita doakan bahwa negeri kita ini mempunyai banyak sejarah, tapi tidak banyak diungkapkan. Nanti apabila suatu saat akan terungkap tentang sejarah-sejarah kita. Dan ini itu kita lestarikan seni dan budaya, ada budaya negeri kita, agar anak cucu kita mengenal bahwa negeri kita ini mempunyai adab dan budaya yang betul-betul bisa kita lestarikan. Oke. Dari sini kita bisa lihat dan dengarkan bahwasanya masyarakat yang ada mendukung ya dari IKN itu sendiri ataupun Ibu Kota Nusantara. Selain IKN, ternyata kota-kota yang berada di sekitar Ibu Kota Nusantara ini seperti Balikpapan dan Samarinda yang kita lihat juga cukup bagus ya. Jadi masyarakat yang akan ke IKN nantinya juga bisa berkunjung ke kota-kota lain yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di sekitar Ibu Kota Nusantara. Infrastruktur yang ada di Kalimantan juga ditingkatkan ya, seperti jalan Trans Kalimantan. Kemudian lagi yang kita dengar adalah jalur kereta. Namun kapan akan direalisasikan nanti kita akan pantau bersama. Di sebelah kiri ini adalah pemandangan kota Samarinda di malam hari ya. Dan ini adalah jembatan, rangka jembatan, kemudian lampu-lampu yang berwarna-warni serta pemandangan yang cukup indah suasana malam di kota ini. Nah, kota Balikpapan juga cukup bagus ya kalau kita lihat dari udara, di mana fasilitas-fasilitas juga sudah cukup banyak di sana. Untuk jalur-jalur transportasi ya di IKN sendiri itu sudah dipersiapkan. Namun di sana lebih banyak ke transportasi berbasis energi hijau seperti listrik. Lalu untuk jalur-jalur akses ke sini tentu disiapkan tol, kemudian ada bandara. Nah, tolnya juga masih dalam penyelesaian ya, mungkin tahap akhir, terutama untuk seksi 3A yang melintas di atas Sungai Wai. Nanti kita akan lihat di belakang. Sedangkan untuk komplek Istana Presiden, kemudian komplek gedung-gedung lainnya yang berada di sekitar sini, kita lihat makin dekat ke finalisasi. Bahkan komplek Istana Presiden sendiri sudah dipakai untuk acara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Umum dilarang memasuki area pembangunan Ibu Kota Nusantara sampai akhir September 2024. Pelarangan ini diterapkan hingga pekerjaan pengaspalan Jalan Subuh Kebangsaan sisi Barat, Jalan Subuh Kebangsaan sisi Timur, pembangunan anjungan pengunjung, dan area parkir tuntas. Jadi saat ini memang masyarakat belum bisa secara
bebas ya keluar masuk ke ibu kota Nusantara ini, apalagi ke arah kompleks Istana Presiden dan juga gedung-gedung yang berada di sekitarnya, lapangan upacara, plaza seremoni atau plaza Bhinneka, titik nol yang sedang dikerjakan, serta area lainnya. Seperti di sini kita lihat ada viewing deck berupa jembatan-jembatan yang ada di atas embung-embung atau area konservasi air, dan itu berlaku sampai akhir September ya. Mudah-mudahan Oktober itu sudah bisa dibuka, kita bisa melihat area di sekitar kompleks Istana Negara, kemudian area-area lainnya di KIPP ataupun kawasan inti pusat pemerintahan. Gedung-gedung kementerian sebenarnya sudah banyak yang selesai ya, di bagian atasnya bahkan juga sudah terpasang solar panel karena setiap gedung itu menggunakan energi hijau, bahkan kaca-kaca juga sudah terpasang. Yang pertama kali landing di Bandar Nusantara. Kami bangga sebagai putra bangsa yang pertama kali melandingkan pesawat JKN ini, baik. Siap. Terima kasih, Bapak. Ini di IKN ya, di bandara, dan tadi baru saja kita melakukan proving flight, uji coba pertama kali landing pesawat, dan insya Allah selanjutnya Pak. Untuk bandara, akses menuju ke IKN ataupun bandara yang tadinya VVIP sekarang mungkin akan segera dibuka juga untuk komersial ya. Sesuai dengan informasi yang ada, masih dalam tahap pekerjaan-pekerjaan finalisasi, namun sudah diuji coba untuk landing dan take off, mendarat dan juga terbang dari sebuah pesawat Beechcraft namanya, dan sudah berhasil. Sedangkan di ibu kota Nusantara sendiri, pekerjaan-pekerjaan yang kita lihat ya masih berlangsung adalah penyelesaian dari tower-tower ASN nampaknya, yang tadi di awal itu ada sekitar 47 tower, kemudian setiap towernya ada 12 lantai. Lantai pertama untuk fasilitas, kemudian area umum, lantai 3 ke atas untuk hunian dari para aparatur sipil negara. Nah, ini masih dalam tahap penyelesaian. Sedangkan untuk rumah-rumah menteri seperti yang ada di sisi kiri, kita bisa lihat di bagian bawah sudah nampaknya mungkin selesai dan dapat dihuni ya. Hanya saja masih menunggu tadi sistem yang mendukung keseluruhan dari operasional, baik perkantoran-perkantoran serta akses dan lainnya, sehingga bisa dapat dihuni, kemudian dapat dipergunakan oleh para ASN, para pejabat pemerintahan untuk beraktivitas. Nah, ini adalah salah satu suasana di malam hari yang cukup indah ya untuk kompleks Istana Presiden yang sudah selesai pada saat sebelum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia diperingati pada 17 Agustus lalu. Tampak dari sisi atas ini Istana Negara ya, sebenarnya berbentuk burung Garuda juga dengan berupa sayap ke arah kiri dan kanan. Lalu di bagian belakang di sana itu adalah ruang kerja ataupun kantor presiden dengan bilah-bilah Garuda yang menutupinya. Tampak juga lampu-lampu di antara bilah-bilah tersebut yang dapat kita lihat bercahaya di malam hari dan sangat indah. Pemandangan di malam hari dari sisi belakang kantor presiden ya ataupun Istana Garuda ke arah tenggara ataupun ke arah Teluk Balikpapan seperti ini. Ini bagian belakang dari Istana Negara, mirip dari seekor burung lah ya. Kemudian di depan dari Istana Negara tersebut itu ada lapangan upacara, dan ini merupakan bagian dari kompleks Istana Presiden. Nah, Istana Negara sendiri itu berfungsi untuk tempat ya pertemuan dari pejabat negara atau juga dari tamu-tamu negara yang akan berkunjung dan mungkin melakukan pembicaraan-pembicaraan ya dengan para pejabat negara, dengan presiden dan seterusnya. Nanti ke depan mungkin akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo.
Lalu area-area ini yang kita lihat juga ya di siang hari untuk akses di sekitar lingkar Kompleks Istana Presiden juga sudah selesai diaspal dengan baik. Kemudian penerangan marka jalan yang dapat dipergunakan juga markanya sebagai penunjuk arah ataupun jalur dari ART namanya, ataupun Automated Rail Transit, sebuah rangkaian kereta ya menggunakan ban namun cukup panjang dan dapat mengangkut banyak penumpang sebagai public transportation. Nah, untuk kendaraan-kendaraan yang bukan listrik ya, kecuali pada saat 17 Agustus kemarin, nantinya tidak lagi bisa masuk ke kawasan inti pusat pemerintahan ataupun kawasan IKN, sepenuhnya akan lebih mengutamakan kendaraan-kendaraan berbasis energi hijau ataupun energi listrik. Suasana ini dapat kita lihat ya di salah satu media sosialnya PUPR. Ini pada saat persiapan sebelum dari pelaksanaan HUT RI peringatannya pada 17 Agustus lalu. Cukup indah dan cukup megah ya di siang hari. Kompleks Istana Presiden ini pun cukup hijau. Nah, area di depannya di Plaza Seremoni, kemudian ke arah Bukit Bendera ataupun Memorial Park itu juga sudah selesai ya. Lalu ke arah Plaza Bhinneka yang menuju ke titik nol itu masih dalam pekerjaan ya, semoga itu juga selesai, yang nantinya dapat kita lihat mungkin di bulan Oktober sudah dibuka untuk umum. Nah, gedung-gedung kementerian yang kalau kita lihat di bagian sisi kiri dan kanan di sini sudah banyak yang selesai ya. Nampaknya tinggal mungkin tadi sistemnya dan lainnya. Baik, untuk akses kita akan lihat akses tol pembangunannya yang ada di seksi 3A, terutama di sekitar Sungai Wain, karena bagian ini yang belum selesai ya, dikarenakan pekerjaan-pekerjaan sambungan di atas Sungai Wain masih berlangsung, terutama pemasangan dari box-box girder sehingga membentuk sebuah jembatan ya. Ini girder-girder panjang ini akan terhubung dengan pilar-pilar yang ada di pinggir-pinggir kali ya. Kita dengarkan dari petugas tol IKN 3A. Hari ini ada pengujian ya Pak ya, bersama tim PJK 3. Kemarin sudah kita laksanakan ya, uji visual NDT, dan hari ini dilanjut uji fungsi, nanti dilanjut dengan test load ya, sudah test load statis dan dinamis, sampai akhirnya girder posisi duduk on base ya di bearing pad ya. Untuk semua temuan yang sudah diberitahu sama PJK 3 sudah kita lakukan closing ya Pak ya, terkait semuanya itu. Jadi untuk hari ini kita udah persiapan semua ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Dari tim HSE seperti biasa kami ya selalu mengingatkan untuk APD dan APK ya Pak, terkait pekerjaan apapun itu, apalagi kita ini pekerjaan di atas ketinggian dan berada di atas sungai Pak ya. Nah, dari kita tim HSE ada sedikit ini Pak, masukan ya Pak ya dari kita ya. Kita udah ada bikin zona merah dan zona hijau ya. Nah, untuk zona merah itu sendiri nanti tidak semua orang yang bisa masuk ya Pak ya. Itu hanya tim erektor dan orang-orang tertentu. Dapat kita lihat di sini adanya girder-girder yang cukup panjang. Box-box girder ini itu dinaikkan oleh sebuah alat yang bernama launcher. Launcher ini sebenarnya fungsinya mirip dengan crane ya, untuk menaikkan girder kemudian menyambungkan di antara pilar-pilar sehingga membentuk sebuah struktur yang di atasnya bisa dicor membentuk jalan. Nah, tol 3A inilah yang bagian yang harus diselesaikan. Mudah-mudahan sebelum akhir tahun sudah dapat
nantinya dilewati oleh kendaraan, dalam artian sudah selesai. Jadi dari arah Balikpapan sampai ke arah IKN, waktu tempuh benar-benar menjadi lebih singkat dibandingkan dengan akses saat ini harus ke tol Balikpapan Samarinda, nanti bisa keluar di sekitar Karangjuang ya, itu yang cara cepatnya nanti ke arah tol 3A lagi, namun setelah Sungai Wen, lalu 3B, 5A, kemudian ke arah jembatan Pulau Balang. Atau saat sebelumnya itu menggunakan akses di tol Balikpapan Samarinda di kilometer 33 ya, keluar di sekitar Samboja dan dilanjut ke arah Sepaku dengan jalan yang berliku. Nah, itu waktu tempuhnya sampai dengan 2,5 jam. Nanti setelah selesai tol ini ya, untuk 3A, 3B, 5A yang juga sedang dilanjut dengan 5B dan 6A, maka ada lanjutan lagi yaitu 4A dan 4B. Nah, 4A ini akan melintasi bawah laut Teluk Balikpapan, kemudian tersambung 4B sampai ke arah IKN. Dengan begitu, maka waktu tempuh akan benar-benar menjadi jauh lebih singkat dari yang sebelumnya yang pernah dilewati oleh iring-iringan pembawa bendera merah putih ya, duplikat dari bendera pusaka. Ini adalah petugas-petugas pada saat kemarin peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kemudian ditaruh tiang bendera di sini. Ya, semoga mereka diberikan kesehatan dan kelancaran dalam bekerja, serta tentunya sesuai tepat waktu penyelesaian dari pekerjaan-pekerjaan akses, karena akses menjadi cukup penting untuk menuju ibu kota Nusantara. Nah, Jakarta sendiri saat ini mungkin sudah menjadi daerah khusus Jakarta ya. Dalam upaya menciptakan infrastruktur masa depan yang berkelanjutan, Ibu Kota Nusantara akan menjadi lokasi pertama di Indonesia yang memiliki terowongan bawah laut atau immersed tunnel yang menghubungkan Balikpapan dengan pusat Ibu Kota Nusantara melalui tol sepanjang 47 km, di mana 1,5 km diantaranya berada di bawah laut. Proyek kolosal ini diperkirakan menelan biaya 682 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11 triliun rupiah, yang melibatkan produksi elemen beton bertulang yang ditenggelamkan ke dasar laut, kemudian disambungkan dengan presisi untuk memastikan kekedapan air dan kekuatan struktural. Bekerja sama dengan Korea Selatan dan direncanakan akan dilaksanakan pada era Prabowo Subianto pada tahun 2025 mendatang, proyek ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di IKN. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.